Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, setelah kemarin ya pertandingan Arsenal melawan Aston Villa, hari ini kita akan melakukan review pertandingan yang ya cukup mengecewakan ya. Kita kalah 0-2. Tapi sebelum saya melakukan review, teman-teman, channel saya ini adalah channel Arsenal dan ya sepak bola secara umum ya. Kalau teman-teman suka dengan konten-konten Arsenal semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe gitu ya. Saya saat ini sedang mengejar untuk 500 subscriber. Mungkin kalau teman-teman yang tertarik dengan hal-hal Arsenal semacam ini, boleh yuk dibantu saya untuk subscribe. Ya, tidak berlama-lama, ini saya ingin membahas kemarin pertandingan kita 0-2 ya. Kekalahan yang cukup menyakitkan karena ini adalah kekalahan pertama dalam tahun 2024 ini. Jadi di tahun 2024 ini kekalahan perdana kita. Semoga tidak menjadi tren. Semoga ini hanya satu titik kecil pengecualian ya dari tren kita yang sebenarnya sedang bagus tahun 2024 ini. Ya, pada saat yang sama saingan kita dalam perebutan juara IPL ini ya, Manchester City menang 5-1 melawan Luton Town, dan Liverpool ya secara mengejutkan terpleset melawan Crystal Palace 0-1 gitu ya. Dan kita juga kepleset melawan Aston Villa ini kemarin. Ya sebenarnya kalau teman-teman juga nonton live saya kemarin ya, saya juga mengingatkan sebenarnya kepada para fans yang nonton bersama saya di live saya bahwa Aston Villa ini nggak boleh diremehkan. Kenapa? Karena mereka ini satu tim yang bagus, kedua mereka juga punya sesuatu untuk diperjuangkan gitu loh. Jadi mereka juga memperjuangkan posisi 4 besar supaya mereka bisa masuk ke Champions League. Jadi ini sesuatu yang besar juga buat Aston Villa bisa di Champions League gitu kan, bisa di posisi 4 besar. Dan mereka juga melihat kemarin kan Tottenham Hotspur dan Manchester United itu sudah kalah gitu. Jadi memang ini kesempatan bagi Aston Villa untuk mengokohkan untuk berada di 4 besar gitu ya. Jadi ya sama-sama kita punya sesuatu untuk diperjuangkan, mereka juga punya sesuatu untuk diperjuangkan gitu. Dan ya kemarin kalau menurut saya ini ya, sebentar, kalau teman-teman lihat ya ini, oke, sebentar saya mau buka dulu di sini. Oke, wait sebentar. Ya ini ya, jadi saya mau kasih lihat field tiltnya ini ya, momentum field tilt ini dimana kita di babak pertama ini ya, babak pertama ya, ini menguasai pertandingan dan menekan Aston Villa gitu. Ya ini menurut saya sesuatu yang dicoba dikejar oleh Arteta. Kenapa? Pengen menguasai di babak pertama sehingga babak kedua nanti udah bisa lebih santai. Jadi ini sebenarnya pola pertandingan yang sudah berapa kali kita terapkan untuk ngegas di babak pertama, lalu babak kedua agak lebih santai. Sayangnya kemarin Aston Villa, sebenarnya bukan dari Aston Villa yang bertahan bagus ya, tapi menurut saya kemarin ini para striker kita yang tidak bisa memanfaatkan kesempatan gitu. Jadi banyak sekali peluang yang terbuang dari Trossard, Gabriel Jesus, juga dari dari Kai Havertz ya. Jadi Havertz, Trossard, Jesus, dan Saka ya, ini kesempatannya banyak sekali yang terbuang. Sebenarnya kalau Saka menurut saya juga kemarin tidak terlalu jelek karena dia lebih berperan sebagai pembuka ruang dan pemberi umpan. Jadi dia yang dari sebelah kanan menyuplai bola dari sisi sebelah kanan, cukup bermain bagus. Banyak kesempatan yang diciptakan oleh Saka. Sayangnya tidak banyak yang bisa dimanfaatkan oleh Trossard, Jesus, dan Havertz. Jadi ini juga menurut saya sesuatu yang sangat
disayangkan. Kalau dari sini saya mau ngomong, kesalahan Arteta adalah memasang Havertz di midfield kiri ya. Ini di midfield kiri ini menurut saya adalah satu kesalahan memasang Havertz di sana. Kenapa? Mungkin bagi Arteta maksudnya ini adalah Saka sebagai penyuplai bola, lalu strikernya ini sebenarnya ada 3, Trossard, Havertz, dan Jesus. Tapi di sini berakibat di sebelah kiri kita ini lubang, menjadi satu lubang, menjadi ada satu ruang kosong karena Havertz-nya maju, Jesus maju, Trossard maju. Nah, ini antara Zinchenko ke depan, jadi dari Zinchenko ke Trossard ini menjadi ada ruang kosong. Di sini menurut saya adalah kesalahan Arteta di situ ya. Cuman dari saya seharusnya para pemain itu kemarin di babak pertama paling tidak bisa 1 atau 2-0 gitu. Yang dimana tadi saya bilang bahwa kemarin itu untuk ketiganya ini Trossard, Havertz, dan Jesus itu ternyata tidak bisa memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang sudah diciptakan oleh Saka gitu. Nah, akibatnya kita ini menekan di babak pertama, kayaknya di babak kedua ini kehabisan bensin gitu loh. Di babak kedua teman-teman bisa lihat ya, ini dari sisi momentum kita kehilangan kendali, udah nggak ngepres lagi, udah nggak kuat ngepres ya. Teman-teman bisa lihat ini udah nggak kuat ngepres lagi, kendalinya sudah hilang. Dimana di sini lalu Aston Villa juga bisa menekan Arsenal di beberapa kesempatan gitu kan. Dan ketika Arsenal mengendalikan permainan ini nggak bisa mengancam sampai gawang lawan terlalu lama. Jadi ini makanya momentumnya pendek-pendek Arsenal nih di babak kedua, berbeda dengan di babak pertama ya. Kalau kita mau ngomong Arsenal kemarin kan main di Champions League, Aston Villa juga sebenarnya kemarin main di Conference League. Jadi sama-sama kita di tengah minggu ini bermain di Eropa. Jadi nggak bisa juga pakai alasan bahwa bahwa Aston Villa kakinya lebih segar karena nggak bermain Eropa. Enggak, Aston Villa kemarin juga main di Conference League. Jadi nggak bisa memakai alasan itu juga. Kalau menurut saya ini yang harus ditekankan lagi oleh Arteta gitu kan. Ini para penyerang kita kemarin sangat-sangat membuang-buang kesempatan di babak pertama ya. Jadi ini menurut saya problemnya adalah penyerang kita di babak pertama ini sama sekali tidak memanfaatkan kesempatan yang ada. Dan tadi di sini kalau buat saya Saka ini tidak bisa disalahkan karena dia di kemarin itu memberikan peluang 2 atau 3 peluang bagus lah ya, yang harusnya bisa dimanfaatkan tadi sekali lagi oleh Trossard, Jesus, dan Havertz. Nah, kalau saya jadi Arteta kemarin ya, menurut saya ini kemarin sebenarnya ini jangan taruh Jesus di tengah. Kenapa saya nggak mau taruh Jesus di tengah? Karena Jesus ini beberapa pertandingan formnya, mungkin menurut saya formnya lagi jelek ya Jesus ini. Beberapa pertandingan dia dimainkan ini menurut saya kok bukan hanya kemarin Aston Villa ya, beberapa pertandingan sebelumnya ini juga tidak bisa memanfaatkan dan selalu membuang-buang kesempatan gitu loh. Jadi menurut saya kalau saya jadi Arteta kemarin ini adalah Havertz yang di tengah, dan di posisi sebelah kiri ini saya akan taruh Emil Smith Rowe karena dia kemarin Emil Smith Rowe bermain di midfield kiri ini bermain sangat bagus ya. Dan juga untuk Aston Villa yang sebenarnya seharusnya mereka juga kemarin harusnya lebih capek daripada Arsenal gitu ya. Karena apa? Karena Conference League mainnya kan adalah di Kamis Jumat, sedang kita mainnya di hari Rabu gitu ya. Ini dalam waktu Indonesia Barat ya. Jadi harusnya kita, menurut saya ini juga di sebelah kiri harusnya bukan Trossard tapi Martinelli. Tapi ada kemungkinan Martinelli itu kemarin juga belum terlalu fit gitu kan. Nah, kalau saya kenapa Martinelli terlebih dahulu? Karena Martinelli ini dengan kecepatan dia larinya itu biasanya
bikin capek dulu nih para pemain lawan. Baru kenapa Trossard ini bisa menjadi super sub? Karena dia biasanya menggantikan Martinelli, di mana Martinelli ini udah bikin capek lawan dengan kecepatan larinya dia ya. Itu membuat lawan itu udah kelelahan. Jadi ketika Trossard masuk itu biasanya jadi lebih mudah dia mengacak-acak pertahanan lawan gitu. Makanya Trossard ini kenapa lebih cocok sebagai super sub, bukan karena skill dia sebagai super sub, tapi bahwa biasanya dia menggantikan Martinelli, di mana kecepatan Martinelli itu biasanya sudah membuat capek lawan defender lawan dulu gitu ya. Dan berikutnya juga Zinchenko ya. Jadi ini menurut saya posisi kita di sebelah kiri itu yang perlu menjadi perhatian banget dari Arteta ini ya. Jadi di sisi sebelah kiri ini yang perlu mendapatkan perhatian. Mungkin itu maksudnya Arteta taruh Havertz di sebelah sini untuk bisa memberikan dimensi lain di sisi sebelah kiri. Tapi Havertz sendiri lebih banyak dia ngeluyur ke tengah gitu loh. Jadi akibatnya tadi yang saya bilang bahwa di sini posisinya antara Zinchenko dan Trossard ini jadi lebih banyak kosong gitu loh. Ya, itu sih dari pengamatan saya gitu. Jadi ya di sini menurut saya ada satu kesalahan strategi dan dari para pemain juga ya, menurut saya yang ini di babak pertama harusnya bisa mencetak 1-2 gol lah, sehingga itu akan mengubah dinamika pertandingan di babak kedua gitu. Nah, di sini juga kan di sekitar menit 70 ini kan sekitar menit 77 kalau nggak salah ya, itu kan dia si Arteta juga menggantikan Odegaard dengan Emil Smith Rowe karena katanya Odegaard ini merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Yang ditakutkan ini adalah Odegaard cedera ya. Dan Emil Smith Rowe sayang sekali kemarin dia tidak step up. Jadi dengan kehilangan Odegaard ini Aston Villa bisa lalu mencetak 2 gol gitu. Ya inilah yang menjadi masalah menurut pengamatan saya kemarin gitu. Ya. Lalu apalagi ya? Untuk sebentar ya inilah ya tadi. Oke, itu untuk analisis pertandingan kemarin ya. Nah selanjutnya sih menurut saya lebih mau ngomong tentang perburuan gelar liga ya. Ini kita tersisa sebentar kok saya balik lagi ke sini. Saya mau ngomong ini ya, kita lihat di papan klasemennya ya ini ya. Di papan klasemennya ini Manchester City sekarang unggul dengan 2 poin, Arsenal dan Liverpool ketinggalan dengan 2 poin gitu. Nah, disinilah menurut saya kita tersisa 6 pertandingan. 6 pertandingan ini juga pertandingan yang ya cukup berat ya kita ke depan. 6 pertandingan, jadi ini juga bukan 6 pertandingan yang mudah. Ya, ini sekarang tinggal bagaimana Arsenal ya bermain untuk mengejar Manchester City gitu ya. Mau nggak mau harapan kita adalah kita bermain dengan bagus dan Manchester City kepleset. Hanya itu yang bisa dilakukan. Jadi kendali sekarang sudah ada di Manchester City gitu ya. Jadi ya disitulah memang kesulitannya bagi Arsenal mengejar ketertinggalan 2 poin ini. Nah, bagi saya juga ini apakah artinya perburuan gelar liga sudah selesai? Belum ya, selama kita masih ada pertandingan yang ada gitu ya, ini menurut saya kita masih punya kesempatan. Jadi banyak yang bilang udah selesai lah, ini udah Manchester City lah. Belum lah, kalau buat saya masih kita bisa mengejar, tapi ya memang kendali sekarang bukan ada di kita, kendali ada di Manchester City gitu kan. Nah inilah yang menurut saya kita harus berhati-hati gitu ya ke depan. Sebenarnya bukan berhati-hati lah ya, tapi lebih ke
memang membuat setiap permainan ini berarti gitu loh. Jadi nggak boleh kehilangan poin lagi. Ini kita dari sini sampai ke depan gitu ya, sampai ke akhir pertandingan kita tersisa 6 pertandingan. 6 kali 3 itu berarti ada 18 poin ya. Kalau kita bisa benar-benar itu 18 poin, itu berarti kita akan ada di 89 poin gitu. Ya, kita lihat bagaimana kedepannya ini Arsenal apakah bisa dengan 89 poin mengejar Manchester City. Ya, kita lihat gitu ya. Tapi intinya dari saya, ini belum selesai gitu ya. Ini belum selesai. Sorry, salah. Jadi ini belum selesai. Ya, itu sih kalau kita mau ngomong gelar untuk perburuan gelar liga ya. Yang terpenting tapi sekarang adalah pertandingan berikutnya. Yang pertandingan berikutnya ini kita akan melawan Bayern Munchen ya, nanti hari Kamis dini hari waktu Indonesia Barat jam 2 pagi. Saya juga akan live. Teman-teman silahkan nanti hadir di sana ya. Kita menurut saya harus memberikan respon yang baik gitu kan. Dari kekalahan ini harus memberikan respon yang baik. Yang saya khawatirkan tadi adalah cederanya Odegaard ya. Kalau dengan cederanya Odegaard, mau nggak mau menurut saya itu posisi midfield kanan, kreatif midfield kanan itu kemungkinan besar akan diserahkan kepada Emil Smith Rowe. Dan kita lihat apakah Emil Smith Rowe bisa step up, karena posisinya Odegaard sekarang itu dulu adalah punyanya Emil Smith Rowe gitu loh. Jadi apakah dia bisa mengambil kembali posisi itu? Ya kita lihat gitu kan. Dia harus, menurut saya dia harus step up melawan Munchen kalau memang itu nanti Odegaard cedera gitu ya. Ya itulah review pertandingan dari saya. Kalau dari teman-teman mungkin ada ada pendapat tentang pertandingan kemarin, ada momen-momen yang menurut teman-teman dari pertandingan kemarin itu menarik, boleh tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi, kalau teman-teman suka dengan konten-konten Arsenal semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Saya mengejar 500 subscriber ya saat ini, kalau bisa sampai 500 subscriber. Ya itu aja dari saya, terima kasih, sampai jumpa di video kita berikutnya.